Halo semuanya. Eh, saya Rutwi Bisono. Pada hari ini, Senin 23 Juni 2025, saya mengadakan sebuah sharing session yang membahas mengenai practice journal atau practice logbook em, yang diadakan di platform Zoom. Tapi saya lupa memencet tombol record. Jadi bagian depan ini saya rekam ulang, saya berbicara ulang, nanti akan disambung di bagian tengah dengan actual Zoom meetingnya yang sudah ada banyak orang dan ada interaksinya. Jadi mungkin nanti rekamannya akan sedikit kesambung. Oke, saya langsung mulai aja dengan share screen-nya. Oke, jadi disclaimer dulu sebelum mulai. Nanti teman-teman yang ingin mendengarkan di sini tidak perlu sibuk men-screenshot atau ngefoto karena semua bahan presentasi ini dan contoh-contoh practice log-nya bisa di-download di Google Drive yang nantinya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Silakan di-download dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Um, Tidak perlu membayar atau apa. Nah, sebenarnya webinar ini atau sharing session ini saya adakan karena menemui banyak kejadian di mana anak-anak itu latihannya banyak, terutama anak-anak yang rajin ya, yang latihannya banyak sekali, tapi hasilnya kurang maksimal. Jadi effortnya luar biasa banyak, tapi minim hasil. Sehingga akibatnya anaknya itu menjadi frustrasi. Karena dia merasa sudah menghabiskan banyak berjam-jam gitu di piano, tapi kok tiap kali pergi ke les dibilangnya kayak kamu nih nggak latihan ya, kok belum bener gitu. Sakit hati anaknya karena ngerasa saya udah spend banyak sekali hours on piano. Nah, untuk mengatasi itu, jadi masalahnya ada di latihan yang tidak efektif atau kurang efektif. Maka untuk itu saya ingin memperkenalkan sebuah metode yang namanya practice journaling atau menulis buku harian untuk latihan piano. Eh, jadi sekali lagi seminar ini bukan atau sharing session ini bukan bermaksud untuk eh, mengatasi bagaimana anak-anak yang kurang latihan atau malas latihan atau tidak termotivasi gitu. Tapi lebih ke arah mengarahkan latihannya supaya lebih efektif. Yang saya tulis di slide ini sebenarnya lebih ke arah faktor-faktor yang ikut memberatkan atau membebani. Karena kita tahu sendiri anak zaman sekarang lesnya banyak sekali dari satu les ke les yang lain. Pun sampai di rumah mereka masih harus bikin PR, bikin proyek, kerja kelompok yang sangat amat menyita waktu. Sehingga pada saat mereka itu latihan piano, mereka sebenarnya sudah lelah. Sementara latihan piano itu sendiri menuntut fokus yang luar biasa gitu. Karena kita nggak bisa cuma sekedar physically being there and playing the piano, tapi kita sendiri harus lebih fokus otaknya dan sangat berkonsentrasi dalam berlatih. Nah, jadi untuk itu aku ingin memperkenalkan sebuah metode yang mungkin bisa membantu atau mengatasi membuat latihannya menjadi efektif. Sebenarnya ini saya nggak tahu terminologi mana yang sebaiknya dipakai, logging atau journaling. Sebenarnya logging itu adalah uh, tadi saya ngomong mungkin beberapa pekerja yang atau orang-orang yang berkutat di bidang server management, IT atau pergudangan atau HR itu pasti sangat paham dengan yang namanya logging. Apa itu logging? Yaitu pencatatan secara rinci. Serinci mungkin lah pencatatannya. Eh, Biasanya digunakan untuk melihat kembali atau men-trace kemana stok pergi atau jam jam kedatangan atau
pola-pola server itu down atau pemakaian beban terbanyak atau apapun itu. Jadi logging itu sebenarnya lebih ke arah pencatatan yang sedetil mungkin. Sedangkan journaling itu lebih lebih ke sisi reflektifnya. Jadi ada emosi di situ, ada refleksi alias evaluasi dan melihat ulang kayak bagaimana saya tadi melakukannya, ya evaluasi mungkin ya intinya. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah kombinasi dari dua ini, dari logging dan journaling. Kalau journaling doang mungkin cuma ke arah reflektifnya, tapi tidak detail pencatatannya. Dan ini kita kombinasikan. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sisi kiri, di sini saya membuat plan atau rencana apa yang akan saya lakukan saat saya duduk di piano. Jadi sebelum kita main piano itu kita harus punya rencana atau kita harus punya misi latihan hari ini kita ngapain nih. Nah, lalu di kolom start sama end itu kita melakukan pure logging, yaitu pencatatan secara detail jam berapa kita mulai melatih bagian ini dan jam berapa kita selesai latihannya. Nah, di kolom evaluasi itu lebih ke arah journalingnya atau reflektifnya lagi. Mana yang sudah berhasil kita lakukan atau mana yang kita lakukan tapi belum mencapai target atau tidak sesuai plan. Jadi ini merupakan kombinasi antara pencatatan dan evaluasi tadi yang sebenarnya pada akhirnya gunanya itu adalah yang saya tulis di bawah sebagai cermin untuk melihat progres diri. Jadi cermin itu sama seperti kalau kita mau pergi keluar, kita dandan, kita ngerasa oh ini baju ini bagus, matching sama celana ini. Lalu kita sudah merencanakan kita pakai baju ini, pakai celana ini. Tapi pada saat kita pakai, kita kan selalu ngaca. Kita ngelihat lagi, bener nggak nih yang kita pikir? Bener nggak nih yang kita rencanakan? Apakah beneran matching? Oh ternyata atasanku terlalu panjang sehingga agak aneh kalau dipadukan dengan bawahan ini atau apapun itu. Jadi cermin itu selalu kita perlukan untuk melihat lagi bagaimana keadaan kita saat ini yang realistis. Di situ saya menulis progres diri sendiri, jadi kita tahu juga kita sudah berprogres dari hari ke hari atau belum. Kelemahan kita di mana, keunggulan kita di mana, dan kecenderungan kita itu seperti apa. Tujuannya cuma satu, yaitu tujuannya mengembangkan diri secara realistis. Kita nggak usah terlalu muluk, nggak usah terlalu santai, tapi kita bisa tahu secara realistis nih, kita mesti seberapa nih menargetkan dan bekerjanya mesti seperti apa. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan yang dibutuhkan. Pertama kita siapkan buku tulis. Sebisa mungkin buku tulisnya yang biasa aja, mau yang fancy boleh sih, tapi kalau bisa yang semurah mungkin karena akan cepat habis pastinya. Bolpen untuk menulis, penggaris optional, boleh digaris, boleh nggak usah digaris atau pakai tangan aja. Dan yang terakhir sebuah penunjuk waktu. Penunjuk waktunya ini boleh jam digital, boleh jam analog. Nah, yang penting saya garis bawahi di sini adalah sebisa mungkin menghindari gadget. Kenapa? Karena dengan kita menulis sendiri, kita pegang bolpen dan kita menulis sendiri secara fisik, itu kita merasakan dan lebih gampang diterima oleh otak, lebih gampang masuk di otak. Beda halnya dengan kalau kita menulis plan diketik di laptop atau kita ngetik di HP atau apapun itu, akan berbeda penghayatannya dan apa ya, penyatuannya gitu dengan nanti actual pelaksanaan kegiatannya. Sudah banyak riset mengenai itu, jadi saya rasa memang tetap saya memilih untuk sebisa mungkin manual, ditulis manual, jangan diketik. Tentu misalnya di keadaan-keadaan yang kepepet, misalnya kita
pergi keluar kota atau kita latihan di rumah temen atau kita nginep 2 hari di mana terus kita kelupaan bawa buku harian kita, maka kita daripada nggak nulis, aku nulis plannya di HP dulu, di note aku tulis dulu, terus nanti aku tulis mana yang jam berapa sampai jam berapa, atau aku WA ke diriku sendiri atau gimana apapun itu. Ya tentu dalam pengecualian seperti itu nggak masalah, boleh pakai gadget. Tapi sebisa mungkin dihindari. Juga HP. Jadi sebisa mungkin saat kita latihan, HP itu ada di ruangan lain. Atau kalau butuh metronom ya kalau bisa punya metronom terpisah, atau kalau nggak ada, bisa membulatkan tekad dan niat untuk memencet airplane mode dan menyalakan metronom. Dan mematikan airplane mode hanya saat kita selesai, latihan. Oke, lalu kita ke step nomor 2, yaitu pikirkan dan tulis rencana latihanmu serinci mungkin. Ini adalah kolom paling kiri, yaitu plan, merencanakan latihan kita. Jadi sebelum kita latihan, itu kita tulis sebanyak mungkin apa yang mau kita latih. Serinci mungkin. Di situ saya nulis contohnya misalnya yang pertama, aku mau lancarin lompatan karena ini waltz, tangan kirinya banyak lompatan, nggak boleh meleset, itu supaya tanganku hafal dulu kurang lebih seberapa jaraknya. Lalu ngebenerin penjarian di tangan kiri, lalu aku targetkan hari ini aku bisa di tempo 132 untuk bagian C saja. Itu Chopin Waltz bagian C. Lalu aku menargetkan juga atau ngeplan tangan kiri aku hafalin bar 52 sampai bar 60. Lalu plan ketiga adalah main 2 tangan, hati-hati kiri jangan sampai lebih keras dari kanan, dan aku mau ada infleksi ritmisnya, yaitu ketukan satunya lebih berat dibanding ketukan kedua dan ketiga. Jadi sebelum kita actually mencet piano, kita udah punya plan dulu kita mau ngapain. Makin spesifik makin baik. Setelah kita selesai membuat rencana, kita pindah ke piano dan kita melatih sesuai dengan plan yang kita buat. Pertama kita mencet piano, catat itu waktu mulai latihan. Jadi waktu mulai latihan itu bukan saat kita bikin planning, tapi saat kita actually mencet atau megang piano, itu adalah waktu kita mulai latihan. Nah, seharusnya di sini saya sudah mulai ngerekam, jadi akan dipindahkan ke rekaman berikutnya. Oke, jadi setelah di sini, 3 target pertama saya ternyata selesai dalam 20 menit dengan target kedua dan target ketiga terpenuhi. Target pertama kurang terpenuhi, hanya dapat di 120, terus aku tulis di sebelah kanan pedalnya masih kotor. Lalu bisa jadi aku bikin plan berikutnya. Atau ini plan di sisi kiri sudah dibikin dulu semua sebelum mulai latihan juga boleh. Lalu ini hanya untuk lebih detail aja, aku kasih jam berakhirnya itu supaya tahu satu bagian itu berapa lama latihannya. Jadi itu poin yang ketiga ya, seusai latihan catat kembali waktunya, beri tanda mana plan yang terpenuhi, mana yang belum. Beri tanda spesifik kalau mau ditindaklanjuti besokannya. Lalu step keempat adalah ya diulangin lagi tiap hari. Oke, sampai sini mungkin udah jelas atau kurang lebih jelas. Aku perdalam lagi di setiap bagiannya. Kenapa harus ngeplan? Yang pertama, apa itu yang di kolom kiri, kolom planning itu apa sebenarnya fungsinya? Tadi aku bilang pertama harus ada misi, harus ada perencanaan kita mau ngapain. Karena kalau nggak, kita end up-nya hanya main dari depan sampai belakang, kita ulang-ulang lagi beberapa kali. Run through aja depan dan belakang, terus, oh kayaknya tadi temponya kurang stabil, run through lagi. Oh kayaknya tadi masih kurang rapi, run through lagi. Jadi at the end kita sebenarnya cuma main. Kita nggak latihan, tapi kita main piano. Karena kalau latihan, kita actually membuat sesuatu lebih baik dari yang kemarin atau yang sebelumnya. Maka memang harus ada tujuan. Kalau mau ngulang 2 kali, mau ngulang 3 kali, tujuannya buat apa?
kita mau ngulang lagi apa nih yang mau kita capai. Kalau kita ngulang lagi misalnya, oh tadi pedalnya masih kotor, oke. Jadi kita ngulang lagi misinya adalah bersihin pedal atau dengerin lebih teliti atau apa. Jadi jangan cuma diulang-ulang berharap keajaiban bahwa pengulangan kali ini akan lebih baik. Because kalau itu terjadi, ya hanya akan terjadi sekali karena namanya hoki-hokian. Nah, yang kedua adalah biasakan sejak awal. Start simple. Mulai dari anak-anak grade, I don't know, grade 1, grade 2, kalau kita punya murid yang kecil-kecil, start simple itu tetap penting. Jadi anak itu sebelum latihan udah harus punya plan mau ngapain latihan ini. Simple itu misalnya bisa jadi kayak urutannya. Kalau murid-murid kecil saya suka ngomong harus dibalik urutannya. Jadi misalnya hari ini yang latihan pertamanya itu adalah sonatina, lalu cerni, lalu minuet, lalu a Sunday Day misalnya. Besok itu jangan sonatina lagi. Sonatina taruh paling belakang. Cerni yang pertama, lalu apa, lalu apa. Jadi urutan itu pun kita rencanakan karena mungkin lagu yang pertama kita pegang biasanya paling fokus. Lagu yang paling terakhir kita pegang biasanya sudah capek. Jadi biasanya least fokus itu di lagu terakhir. Kita juga bisa merencanakan sesuatu yang simple, misalnya waktu, yaitu aku mau latihan di pagi hari. Sebelum berangkat sekolah aku mau latihan, misalnya. Atau durasi kayak sonatina ini lebih susah, jadi aku kasih waktu latihan lebih banyak. Yang ini aku mau kasih 20 menit. Cerni aku mau kasih 5 menit aja. Ada Sunday aku mau kasih berapa menit gitu. Jadi itu juga merupakan perencanaan tapi yang lebih sederhana, nggak sedetail yang tadi contohnya aku tulis. Tapi again itu kita sudah masuk ke ranah perencanaan meskipun sangat simple gitu. Kalau untuk murid-murid yang sudah lebih advance tentu perencanaannya nggak bisa sebatas itu doang. Mereka harus bisa bikin perencanaan yang lebih detail. Kalau tidak bisa, ya poin ketiga masuk. Guru yang bikin pointersnya. What needs to be done? Satu, phrasingmu masih ngaco. Perhatiin phrasing, perhatiin ini. Nah, phrasing itu nanti si murid yang bisa mengolah sendiri, oke, hari ini aku akan benerin phrasing bagian A. Besok di-review atau gimana. Jadi, tapi guru boleh bantu bikin pointers atau bikin apa sih yang mesti diperhatikan atau yang mesti di-planning. Keempat, pentingnya planning adalah untuk nge-review lesson sebenarnya. Jadi kita tuh kadang murid kadang datang ke les, habis itu pulang ke rumah udah menguap semua, lupa gitu. Jadi, saat kita menulis plan itu sebenarnya kan kita jadi mikir nih, apa sih yang mesti kita kerjain? Yang mesti dikerjain apa? Adalah yang dikasih tahu sama guru waktu di les. Oh, disuruh ini, disuruh itu. Jadi anak harus berusaha mengingat kembali apa sih yang dibenerin di les dan itu yang ditulis di kolom plan. Yang nomor 5 ini sebenarnya membantu untuk murid-murid atau guru-guru atau murid-murid advance tepatnya. Kalau murid beginner belum bisa. Murid intermediate advance bisa. Kalau nggak tahu mesti ngeplan apa, main aja dulu, run through depan sampai belakang, rekam permainanmu. Terus duduk di meja, dengerin permainanmu sambil buka partitur. Dengerin dengan kritis, bar per bar. Oh, sini berantakan, sini kotor, sini jelek, sini rushing, sini apa. Catat langsung di partitur. There you go, then you have a plan. Jadi kamu mau latihan adalah latihan yang kamu dengerin tadi. Kamu benerin tuh semua yang tadi yang kurang bagus. Itu paling parahnya seperti itu. Kalau emang beneran kita nggak ngerti mesti ngeplan apa, ya sudah lakukan itu. Setelah selesai latihan, bisa jadi kita rekam ulang lagi permainannya. Kita run through lagi depan dan belakang. Nggak usah dengerin saat itu juga, itu buat PR besoknya. Sebelum latihan, besoknya dengerin lagi nih rekaman kemarin yang setelah latihan. Apalagi nih yang kurang, ini udah benar, itu belum benar gitu. Dan itu jadinya buat plan latihan hari berikutnya. Masuk ke nomor 6, which is adalah follow up dari evaluasi hari sebelumnya. Kalau seperti contoh yang ini tadi, bentar.
Berarti ada 3 hal yang belum tercapai nih. Yang pertama, lancarkan lompatan itu ya, target pertama, temponya belum tercapai, plus pedal masih belum benar. Lalu di bagian koda, yang right hand lompatannya masih belum rapi, masih meleset-meleset, masih kotor. Nah, itu juga masih masuk hal yang mesti di follow up lagi hari berikutnya. Dan yang terakhir, suka lupa mikirin akhir kalimat, jadi akhir kalimatnya masih suka kebanting. Kalau phrasing kan biasa akhir kalimat ditutup. Ini awal kalimatnya sudah bagus, akhir kalimatnya masih suka kebanting. Nah, berarti 3 hal ini bisa menjadi titik fokus plan untuk hari berikutnya. Lalu evaluasi. Pentingnya evaluasi ternyata adalah penyadaran diri ya. Eh, Kadang kita itu sebagai orang atau murid, sebagai murid yang baik, itu terlalu task oriented. Kenapa? Karena di sekolah juga mereka diajarkan untuk menjadi orang yang task oriented. Kita pun demikian. Dengan kita berorientasi pada tugas, kita merasa kita bertanggung jawab. Jadi karena saking terlalu task oriented, kita tuh cuma sibuk melakukan, tapi kita lupa ngecek. Setelah melakukan, kita berpikir bahwa oh ya udah beres. Tapi sebenarnya kita lakuin nggak tahu nih, kayak kan anak-anak sering gitu kan. Ayo beresin makanan atau apa, ntar dia ngerasa dia udah beresin, padahal setelah kita cek ya Allah berantakan banget gitu. Nah, sebenarnya mungkin latihan kita pun sama. Kita ngerasa kita udah melakukan nih semua yang harus kita lakukan, tapi ternyata pas kita cek mungkin kalau kayak tadi di checklistnya, ini ternyata belum sampai nih 130, ini ternyata pedalnya masih kotor nih, ini apa nih gitu. Jadi lebih ke arah penyadaran diri. Poin kedua, seberapa usaha kita untuk memenuhi target. Ternyata misalnya kalau kita targetin tadi tempo 132, dan di situ kita menghabiskan 1,5 jam untuk mencapai target itu, maka kita akan mengevaluasi, oke, saya bodoh. Ngapain ngabisin 1,5 jam buat itu? Berarti targetnya yang salah. 1,5 jam harusnya cukup untuk semua lagu gitu misalnya, atau untuk latihan karya-karya lain. Jadi usahanya kalau misalnya terlalu banyak atau terlalu lama atau apa, either usahanya yang salah atau targetnya yang salah, intinya ada evaluasi di situ. Seberapa efektif kita menggunakan waktu. Bisa jadi kita membuang 1 jam hanya untuk melatih 4 birama, itu berarti kan nggak efektif ya. Ngapain gitu? Kalau aku sih mendingan aku tinggal dulu itu. Kalau udah batasinnya, kalau udah 5 menit, 10 menit, oh ya berarti batasin dulu segitu, tinggal dulu. Latihan ambil pick up lagi besoknya saat aku lebih konsentrasi atau saat aku lebih seger atau aku tidur siang dulu, nanti bangun-bangun baru aku ini lagi coba pick up lagi gitu misalnya. Poin keempat, kalau 3-4 kali belum berhasil, sudah 3-4 hari nih plannya masih sama, tapi terus nggak kecentang nih plannya, padahal udah 4 hari berturutan. Artinya kita harus cari cara lain. Either cara latihan kita yang salah, atau targetnya yang salah. Di situ kita bisa minta tolong guru sebetulnya. Atau kalau kita adalah guru, di situ kita harus menolong murid. Kenapa nih dia sampai 4 hari nggak berhasil mencapai sebuah target? Di situ kan kita bisa lihat ya, kalau sebagai guru harusnya kita bisa lihat targetnya yang salah, atau kamu latihannya salah, tempomu kecepatan, misalnya saat latihan coba dilambatin dulu, atau coba dipotong beberapa menjadi bagian yang lebih kecil-kecil atau bagaimana. Intinya kalau udah 3-4 hari masih belum berhasil, menurut aku harus ada perubahan. Karena itu akan menimbulkan frustrasi. Sesulit apapun bagiannya, harus dibuat plan yang lebih kecil artinya. Misalnya kodenya scherzo susah banget. 3-4 hari ini nggak jadi-jadi. Ya udah bikin plan yang lebih kecil, bikin target yang lebih kecil. Tapi kita achieve something dan kita bisa nambahin target berikutnya. Terlalu ngeheng atau terlalu random. Nah, ini ada juga yang terlalu random. Hari ini aku mau latihan tangan kiri aja. Besok aku mau latihan bagian A.
besoknya lagi aku mau ngafalin bagian C gitu. Buat apa? Eh, Kadang mungkin just for the sake of having a plan kali ya kalau yang anak-anak gitu. Jadi itu pentingnya sebagai guru juga harus berkala ngecek lesson plan-nya anak biar biar lebih terarah. Nah, evaluasi jangka panjang ini menurut aku paling menarik, yaitu di situ kita bisa melihat kecenderungan pribadi tiap orang. Ada orang yang kecenderungannya suka ngeheng di bagian yang sama, kalau belum beres dia nggak akan lanjut, jadi dia wasting time di situ. Ada orang yang gampang give up, ada anak yang pokoknya yang penting jadi dapat dulu satu dicentang, abis itu dapat lagi satu dicentang, tapi besoknya hilang lagi semua gitu misalnya. Jadi kecenderungan-kecenderungan itu penting juga buat kita evaluasi supaya si anak ke depannya juga latihannya lebih efektif. Ini aku kasih contoh lain. Misalnya latihan Clementi. Ini yang tadi aku kasih contoh yang pertama, kalau beneran nggak ada plan, plannya adalah dengerin recording sambil baca score. How did I do? Bagaimana aku main lagu ini tadi? Tandain, tandain. Abis itu mungkin dari situ aku sudah punya plan pertama, yaitu baca expo. Oh ini salah ding, salah maaf salah ngomong. Ini ceritanya lagu baru, Clementi ini ceritanya lagu baru. Jadi kita mau belajar lagu baru yang kita belum pernah pelajarin sebelumnya. Ini dengerin recording sambil baca score, maksudnya dengerin recording YouTube. Jadi supaya kita tahu lagunya kayak apa. Kita dengerin sekali aja, jangan 100 kali. Nanti lupa latihan. Setelahnya mungkin aku mau ngeplan baca eksposisi, bagian eksposisinya aja, sama aku mau ngeplan penjarian. Jadi di hari itu aku hanya melakukan nyari penjarian di bagian eksposisi. Lalu aku kasih notes di situ. Ternyata di bar 12 aku nggak bisa nemuin penjarian yang enak. Jadi aku harus tanya guruku. Di situ aku kasih tulisan bar 12 jangan lupa tanya guru nanti. Bisa langsung difoto dan WA ke gurunya. Kalau gurunya berbaik hati dijawab. Kalau enggak ya tunggu les berikutnya. Lalu mungkin target ketiga adalah not ketukan jari artikulasi betul. Lalu si anak ini ceritanya sudah latihan dan dia menulisnya dengan evaluasinya, saya sudah latihan dengan tempo 60. Itu sangat spesifik kalau mau dievaluasi seperti itu. Tapi pisah tangan. Jadi masih kanan sendiri, kiri sendiri, tempo 60 udah bisa rapi, not ketukan jari artikulasi sudah betul. Dan di situ aku latihan selama 20 menit. Nanti contoh jurnalnya ini juga bisa di-download dari link Google Drive-nya. Ini aku kasih contoh untuk 2 hari. Jadi bagaimana yang belum tercapai di hari 1 bisa di follow up di hari kedua. Ini nanti juga ada kok di Google Drive-nya. Jadi bisa dilihat lebih rinci. Mungkin yang tadi, target-target yang tadi belum tercapai, contohnya yang Chopin tadi yang pertama, secure di tempo 120 pada targetnya 132. Di hari kedua, kalau bisa dilihat, kebaca nggak? Enggak ya? Bisa di-zoom kan ya? Jadi teman-teman kayak bisa nge-zoom deh, bisa kebaca harusnya. Di hari kedua, itu aku merevisi target aku. Jadi aku tidak lagi ngeplan 132, tapi aku ngeplan rapiin dulu di 120 sampai 132. Dan ternyata hasilnya dapatnya di 128 misalnya. Lalu plan yang belum tercapai lagi hari sebelumnya adalah belum smooth tuh lompatan bagian koda, lompatan di bagian tangan kanan belum smooth. Di hari kedua aku follow up lagi, itu aku masukin lagi ke dalam plan, itu harus smooth lagi. Jadi kalau bisa memang latihan day to day itu ada follow up-nya, bukan random. Terakhir
tips dan triks, kalau bisa ngasih tips, sebenarnya yang pertama tuh yang penting adalah konsistensi. Kenapa saya kekeh mau ngebutin ngadain sekarang, karena sekarang lagi masa liburan sekolah. Saya tahu kalau bikin practice journal itu time consuming banget, apalagi buat orang yang belum pernah bikin, apalagi buat anak-anak yang nulisnya pasti lama sekali. Mungkin bikin plannya sendiri udah setengah jam lebih dan latihannya cuma 10 menit gitu. Lalu nanti asik menulis evaluasi another half an hour. Jadi bikin plan plus nulis evaluasi itu bisa jadi 1 jam padahal latihannya cuma 10 menit gitu kan. Mumpung lagi libur sekolah, jalanin aja nggak apa-apa. Atau mungkin kalau weekend punya waktu lebih banyak, jalanin aja. Kenapa penting? Karena ini untuk membentuk habit, membentuk habitus baru, kebiasaan baru. Kalau kita melakukan ini tiap hari, let's say 3 bulan pertama, itu di bulan keempat kita udah lebih cepat dan plan kita nggak sebego yang awal-awal. Maksudnya kita bikin plan tuh udah lebih realistis, kita udah tahu plannya gimana. Mengevaluasi juga udah lebih eh, apa ya, mature, lebih matang dalam mengevaluasi. Setelah 6 bulan, sebenarnya plan itu udah cuma tinggal nulis waktu aja cukup. Kayak aku mau urutan, misalnya sonata, aku mau bagian A doang. Dah, udah tahu tuh sebenarnya. Sebelum main itu kita duduk di piano, kepala itu udah tahu mau ngapain. Jadi intinya meskipun di awal itu time consuming, tapi kalau kita melakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang ingin dibentuk apa? Kebiasaan eh, main menyentuh piano dengan plan, dengan target. Bukan cuma nyentuh dan main, intinya begitu. Yang tadi aku bilang membedakan antara latihan sama main piano. Yang kedua, bikin sedetil mungkin. Hindari target umum. Target umum nih apa? Target umum tuh seperti lancarkan, cepetin tempo, rapiin, bagusin, gitu. Artinya, kalau ada guru-guru di sini, guru-guru juga kalau bisa jangan ngasih target begitu. Lancarkan itu kan sangat relatif ya. Murid dikasih lagu baru, bacanya masih tersendat-sendat. Tulis, lancarkan PR. Si murid dengan PD-nya di rumah latihan, gue udah lancar, padahal masih tersendat semua gitu. Jadi apa itu lancarkan tuh apa? Kasih target, misalnya target minggu depan itu non-stop depan sampai belakang sudah bisa di tempo 60 tanpa berhenti misalnya. Atau ada bagian spesifik yang dia suka macet, bagian itu tandain dan bagian itu sudah harus lancar. Jadi bikin sespesifik mungkin untuk targetnya. Kalau misalnya nggak kepikir nih, ini dari sisi murid ya, atau dari sisi guru lah. Kalau nggak kepikir ini gimana ya, mesti ngedetilin tuh plan mesti gimana ya. Mulai dari salah satu aspek aja. Bisa jadi hari ini kalau untuk lagu baru aku fokus di disiplin nomor jari. Kalau nggak ada nomor jarinya, saya pikirin, saya cari, saya tulis nomor jarinya. Atau ikuti nomor jari. Dah, fokusnya itu. Baca not, ketukan, disiplin nomor jari. Atau misalnya kalau sudah lebih lancar, kita bisa fokus ke salah satu aspek, misalnya stabilitas pulsasi. Ya udah, fokusnya ke situ. 2-3 hari ke situ aja dulu, stabilin. Nanti lama-lama baru bisa ditumpuk. Hari ketiga, pulse-nya stabil, tambah kita mikirin pengkalimatan. Pengkalimatannya gimana nih? Ntar kalau udah hari ketiga sama keempat udah stabil, pulse-nya stabil, kalimatnya udah dapet, kita tambahin satu hal lagi. Mulai mikirin infleksi ritmis yuk. Mulai mikirin karakter yuk. Mulai mikirin pedaling yuk. Gitu. Jadi, satu aspek at a time. Yang ketiga, follow up plan-nya kalian. Hindari random planning. Kasih tanda kalau perlu atau langsung tulis. Misalnya hari ini kita selesai, ada yang unfinished, ada yang nggak tercapai targetnya. Kalau perlu saat itu juga kita tulis plan untuk hari berikutnya.
Jadi hari berikutnya sebelum mulai latihan kita udah punya plan simpenan utang dari hari sebelumnya yang belum beres gitu. Nah, yang keempat ini yang sebenarnya agak menarik, mungkin banyak yang belum melakukan, yaitu menyusun short and long term planning, short term and long term planning. Apa tuh? Itu lebih ke arah timeline. Jadi kalau kita mungkin ada yang pernah kerja sebagai IO atau project manager atau apa, kita punya timeline. Targetnya adalah hari H. Berarti kita hitung mundur dari situ. Kapan nih poster harus keluar kapan, undangan harus disebar kapan, RSVP kapan, catering kapan, dekor kapan. Jadi kalau dibawa ke ranah piano, misalnya aku lagi belajar sonata Beethoven atau Mozart. Nah, untuk satu sonata itu aku targetin 3 bulan selesai. 4 bulan, berapa itu pun kita targetin. Komunikasikan dengan guru ya. Kalau guru setuju, oke. Jadi misalnya ini hari apa? Ini 21, 23 Juni. Misalnya aku mau selesai Juli, Agustus, September. 23 September adalah deadline aku, misalnya. Let's say molor-molor dikit, aku kasih deadline 30 September, akhir September. Itu harus selesai. Harus selesai itu apa? Harus bisa direkam dengan rapi. Jadi, atau misalnya ada konser, ada performance, ada lomba, ada apapun, itu bisa dijadikan sebagai target deadline. Setelah dari situ kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap persiapan, tahap pematangan atau pendalaman, dan eh, tahap tampil itu sendiri. Jadi pertama tahap persiapan itu adalah berapa lama nih aku harus selesai baca, beres baca dengan rapi. Kalau lagunya adalah 6 halaman, berarti misalnya kalau sonata tadi kan ada exposition, development, recap. Mulai dengan exposition, development, atau mau mulai dengan development dan recap, boleh. Serah, pokoknya bikin plan. Seminggu ini aku harus beres exposition, development. Minggu kedua, seluruh sonata udah harus beres aku baca. Udah nentuin artikulasi, nentuin penjarian, itu misalnya sudah harus beres dalam waktu 3 minggu. Di minggu keempat aku harus mulai naikin tempo. Di bulan kedua, misalnya aku udah harus mulai mikirin karakter, instrumentasi, pewarnaan, segala macam. Jadi itu udah mulai masuk ke tahap pendalaman. Tahap pendalamannya berarti lebih ke arah working on details, karakter apa yang mau kita develop, yang mau kita olah lebih lanjut, bagaimana kita mulai menghafal bagian-bagian, kita mulai menganalisa, oh ini bentuknya seperti ini, oh bagian ini sebenarnya adalah modifikasi dari bagian itu, oh ini adalah modulasi ke dominan, oh ini adalah apa, terserah apa yang kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah tahap pematangan. Tahap pematangan itu kita harus mulai try out. Try out itu mulai tampil di depan orang, misalnya try out di depan teman sendiri, atau di konser internal, student recital, atau pas teman-teman arisan mama datang, aku harus perform di depan mereka, atau main di gereja, atau apapun itulah. Jadi itu udah tahap pematangan atau persiapan konser itu sendiri. Nah, 3 tahapan itu kita harus bikin timeline. Aku biasa nyuruh muridku sendiri nyusun timeline. Dari situ mereka akan menyusun juga les minggu ini mau cek apa, les minggu depan cek apa. Jadi mungkin nggak setiap les bisa kecek gitu kan lagunya, digilir mungkin gitu. Jadi mereka bisa membuat plan seperti itu. Tentu itu semua harus dikomunikasikan ke guru ya. Itu berhubungan dengan poin kelima sih sebenarnya. Minta bantuan kalau membutuhkan, misalnya kita sebagai murid nggak ngerti gimana mesti ngeplan, bikin aja draft kasar, kita kasih ke guru kita. Kak, plan kayak gini oke nggak? Kan bisa aja misalnya murid main sonata Mozart yang 545, dia ngasih deadline ke dirinya sendiri, oke aku selesai sonata ini dalam 2 tahun. Kak gini oke nggak ya? Tentu akan dikeplak sama gurunya gitu kan. Jadi harus selalu cek sama guru untuk long term maupun short term plan. Supaya kita juga tahu ekspektasi gurunya apa, dan kita pun sebagai guru kita harus ngasih tahu ekspektasinya kita apa ke murid, dan apa konsekuensinya kalau target itu gagal terpenuhi. Itu juga penting.
kita harus ngasih tahu murid kita, misalnya nih dia tanggal 30 September itu harus tampil di lomba di kompetisi A. Tapi ternyata targetnya itu gagal nih terpenuhi. Konsekuensinya adalah kamu udah daftar loh untuk kompetisi. Whatever you do, kamu harus tetap go on that stage and you play. Mau belum hafal kayak, mau stop kayak, mau apa, tetap harus main. Mau malu dilihat orang, mau nggak menang, mau apa, silakan tetap main. Misalnya itu konsekuensinya. Dan kalau udah diomongin dari awal begitu, sebisa mungkin dilakukan. Jangan nanti last minute kayak ngelihat anaknya nangis, oh kasihan, udah nggak usah, nggak apa-apa, jangan. Jadi tetap harus direlakan dan ditega-tegain. Terakhir, ini mungkin yang buat aku cukup membantu, tapi nggak tahu buat semua orang atau enggak. Be colorful with your score. Maksudnya ini colorful itu lebih ke arah pengkodean warna tertentu untuk kode tertentu gitu. Kenapa begitu? Karena ini akan menghemat menulis kolom planning. Jadi contoh, kalau ini saya bukan jualan post-it, tapi mau ngasih lihat. Aku punya macamnya begini nih. Ini post-it yang misalnya kalau aku tempel warna orange ini adalah untuk apa ya, tempo yang suka rushing. Nah, jadi itu kan warna orange ini bisa kita tempel ke buku jurnal. Oke, ini adalah rushing. Situ hati-hati. Pedal kotor atau apa. Untuk apapun itulah. Jadi itu menghemat, nggak usah nulis bar sekian musik gini, bar sekian musik gitu, kan lama-lama capek. Atau buat kita sendiri yang lagi latihan, misalnya kalau kita tahu di bagian itu nih masih belum beres, kita bisa tandain, mau tandain pakai apapun, misalnya hari ini tandanya semua pink, besok aku tandain semua hijau. Kalau ternyata udah 4 hari numpuk tuh di satu tempat tuh numpuk banyak warna, oke, berarti bagian situ tuh harus aku zoom in dan aku olah lebih dalam. Dan enaknya adalah kalau pakai post-it seperti ini, kalau sudah beres, ini bisa kita lepas. Jadi skor kita mulus kembali. Dan ya nggak tahu ya, mungkin beberapa anak senang dengan banyak coretan. Ini ada ini ada post-it yang kayak gini juga nih, kelihatan nggak ya? Jadi dia transparan gitu loh. Jadi kalau ini enak, transparan dan bisa ditulisin. Jadi tempelin aja di bagian sini nih yang misalnya salah mulu, tempelin bagian sini, ini salah mulu, atau bagian lain aku udah bisa semua di tempo 132, tapi hanya bagian ini tuh belum nyampe di 132. Hari ini hanya bisa di 100. Tempel post-it, tulis tanggal 23, tempo 100. Kita lihat tanggal 24 bisa tempo berapa? At least bisa tempo 100. Syukur-syukur bisa naikin lagi ke 104 misalnya. Tulis lagi di situ tanggal 24 naik 104 nanti gini. And at the end kan ini bisa dilepas. Oke. Satu hal lagi yang mungkin perlu di-mention adalah nge-follow up plan yang nomor 3 tadi ya. Kan mungkin kita juga udah ngerasa ya kalau kita sendiri latihan hari ini satu bagian itu udah lancar, udah bagus. Besoknya kita latihan lagi kayak belum pernah dilatih gitu. Salah-salah lagi. Itu normal. Itu normal. Kalau baru bisa 1 hari, besoknya salah, itu normal. Makanya kalau kita udah berhasil melatih satu bagian, besoknya harus kita latih lagi. Review tuh mantap. Is a must, biar mantap. Jadi review itu paling tidak kita dapat kualitas yang sama kayak kemarin. Hari ketiga pun sama, harus kualitasnya sama kayak kemarin. Kalau mau tambahin challenge sedikit. Either ditambahin bagiannya atau dibikin tempo lebih cepat di hari ketiga. Nanti hari keempat sama, review lagi hari ketiga. Karena kalau nggak di review, kalau kita random, nanti yang kita udah bisa hilang.
karena belum mantap. Kalau kita sudah bisanya itu kayak 2-3 bulan, nah itu sudah mantap. Nggak usah di-review tiap hari, nggak apa-apa. Kita mau tinggal liburan juga nggak masalah, masih ingat gitu. Tapi kalau misalnya masih baru-baru banget, perlu di-review setiap hari. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa di-share dulu kali ya materinya. Thank you, Ana. Kalau ada yang mau nanya, bisa raise hand. Yes, Dion. Oh iya, kan mesti di-unmute dulu. Udin, Malam Kak Ruth, malam Dion. Kak mau nanya, ini kan yang untuk perihal journaling dari students ini kan berarti students yang menulis. Ya, Idealnya kan mereka kan datang ke tempat les itu kan mereka sudah menulis jurnalnya gitu kan Kak. Jadi apa aja practice log dia dan journaling dia gitu selama dia sebelum ngeles itu dia udah menyiapkan gitu. Tapi kalau misal kata pas sudah datang itu tapi mereka tidak menulis jurnalnya itu apakah sebenarnya harusnya mereka melakukan ini tiap hari. hmm, Jadi sebelum mulai latihan, mereka menulis ini. Mereka menulis plan ini sebelum mereka mulai latihan. Mau ngapain nih aku hari ini? Jadi itu daily yang pada saat les, bukunya tinggal dikasih ke gurunya. Dan kita mungkin sebagai guru ngelihat, oh ini eh, ternyata kok buku hariannya plannya oke tapi nggak ada yang tercapai targetnya. hmm, Atau targetnya terlalu gampang semua, jadi tercapai semua gitu. Nah, jadi dari situ kita yang mengevaluasi. Tapi yang menulis memang harus murid dan itu harus dilakukan daily, every day. apakah pernah ketemu murid yang tidak menulis sama sekali, Kak? Jadi gini, seperti yang tadi aku ngomong di awal, sebenarnya ini itu lebih ditujukan untuk murid yang latihannya banyak, Hmm, bukan untuk eh, bagaimana caranya membuat murid latihan. Tapi murid yang memang sudah latihan, tapi kayak nggak ada hasil gitu, atau kayak nggak efektif. Karena sebenarnya kalau untuk murid standar, latihan tiap hari 25-30 menit harusnya sudah sangat ada hasil tiap minggu. Ya, itu daily kalau bisa latihan tiap hari 25-30 menit sudah sangat bagus. Biasanya murid juga nggak tiap hari banget sih, pasti ada bolongnya. Gitu. Nah, untuk murid yang males-malesan latihan, kalau masih kecil, bisa jadi kita yang bikinin justru buku hariannya buat mereka. Jadi kita yang kasih target, mereka tinggal centang. Mana udah apa belum. Nah, untuk bikin itu time consuming buat kitanya. Tapi ya mungkin kalau murid lesnya setengah jam, bisa ditambahin 10 menit buat menulis atau in between ini. Tapi itu paling hanya butuh 2-3 bulan di awal. Setelahnya murid bisa mulai menulis sendiri. Gitu. Jadi sejauh ini kalau ditanya apakah pernah menemui murid yang nggak mau nulis, ada. Tapi mereka tetap nulis sih meskipun asal-asalan. Tapi kalau anak yang memang rajin, yang ngerasa aku kok udah spend so much time, tapi hasilnya kok tetap belum lancar atau tetap belum bisa. Nah itu biasanya mereka akan lebih dengan sungguh-sungguh memulai itu sendiri. Gitu. Karena sebenarnya ya yang tadi aku bilang di awal alasannya aku melakukan ini karena terlalu banyak anak yang latihannya tuh nggak efektif. Terlalu banyak hours yang dihabiskan
gitu. Yang harusnya nggak usah segitu gitu. Baik. Thank you, Kak Ruth. Sama-sama. Ada yang lain? Minimal 1 jam, oke. Tergantung. Ini ada yang nanya nih. Iya, Nadia tadi udah raise hand tapi nggak pakai simbol. oke. Yang mana, Ana? Gimana sih simbolnya? Yang Clarice ya? Bukan, Nadia. Oh, Nadia aku. Maria Rosim. Oh ya, Nah, aku boleh nanya. oke. Mana Oke, dia? ini. Mana ya Nadia? Tes, tes. Oh, ini dia. Yes, hai. Hai, Kak. Ada tips nggak gimana supaya eh, kita itu konsentrasinya bisa full gitu? Jadi misalnya kita udah capek banget. Misalnya kita udah latihan 20 menit gitu kan. Pasti nggak sama seperti 10 menit pertama. Terus biasa kita eh, break gitu kan. Pas break itu biasa kakak ngapain supaya pas baliknya lagi otaknya fresh lagi gitu. Orang beda-beda kali ya. Kalau kakak Kalau biasanya? aku sih dulu kalau latihan yang jam-jaman begitu, buat aku malah lebih susah kalau break. Jadi buat aku baliknya lagi tuh susah gitu, susah panasnya. Jadi justru kalau mau break itu paling kayak ke WC, WC Gitu ya. balik lagi udah gitu. Atau kalau emang aku ngerasa udah mulai suntuk nih bagian sini ngehang terus nih nggak dapet, aku ganti ganti lagu atau ganti bagian. Aku tinggal dulu bagian itu ke bagian lain atau ke lagu lain, mau nggak mau pasti lebih lebih apa ya, mengancam otak untuk fokus lagi gitu. Hmm. Tapi orang beda-beda. Yang aku bilang beberapa orang malah lebih gampang kalau breaknya lebih banyak. Kan ada tuh Hmm. apa rulesnya apa tuh namanya aku lupa. Eh 25-5. Jadi 25 fokus, 5 break. Wah, kalau itu mah aku kayaknya nggak jadi apa-apa tuh. Kalau di aku. Tapi Ya. some people bisa begitu. Jadi trial and error mesti dilihat sendiri dulu. Pomodoro teknik betul. Thank you, Vini. Berarti tipsnya ganti lagu walaupun setelah itu planning yang kita bikin bukan itu. Ya udahlah ganti dulu Ya, lah gitu ya. exactly, betul. Jadi Hmm. itu akan membuat evaluasi kita lebih bagus juga. Kayak ternyata gue ngeplan kebanyakan nih untuk satu lagu gitu. Atau Oh. ternyata kalau gue latihan di malam hari, aku nggak bisa fokus. Jadi bisa jadi itu juga evaluasinya. Setelah seminggu mungkin kita bisa lihat kalau jamnya malam itu ternyata aku jadi cepat pindah lagu, cepet cepet nggak fokus, cepet ini harus harus cari cara gimana biar bisa fokus lagi gitu. Tapi kalau latihan pagi kok masih lebih bisa fokus. Itu untuk evaluasinya menjadi seperti itu. Tapi betul, seandainya meskipun kita udah bikin plan, bukan whatever happens kita harus memenuhi plan itu enggak juga. Kan boleh Hmm. tidak terpenuhi kayak tadi tuh. Ada yang terpenuhinya setengah atau mau ditinggal tengah jalan juga nggak masalah. Nanti Hmm. plan untuk hari berikutnya kita evaluate lagi. Jadi sebenarnya kita tuh harus kenal diri kita juga gitu ya. Betul, Sip, thank you lebih ke Kak. arah pengenalan diri juga ya. Thank you Nadia. Calvin, Next, Kak. monggo Vin. Halo Karut, thank you ya buat Hai, webinar hari ini. thank you juga Ya, Calvin. Karut, aku mau tanya nih. Em, ini kan kalau kita lihat kan ini kan buat journaling kan tentunya kalau dari aku sendiri sih aku sih belum pernah untuk menyuruh murid-murid untuk buat journaling kayak gini ya gitu ya. Tapi mungkin akan aku coba gitu. Mungkin akan Iya, aku coba untuk minta ke murid-murid untuk apa sih untuk buatkan gitu juga. oke. Cuman di samping itu
Di samping itu mungkin aku melihat murid-muridku kebetulan lumayan sibuk juga gitu ya, agak sibuk tapi mereka sebenarnya cukup, rajin latihan sih sebenarnya gitu ya. Kalau menurut Kak Ruth gitu, apakah boleh misalnya untuk di awal-awal kayak gitu kita kompromiin dulu lah buat murid-muridnya. Lu nggak usah tulis 1 hari sekali deh gitu, mungkin anggapannya kita buat jurnalnya buat 3 hari kayak gitu. Tapi mungkin kan kalau tadi aku lihat, apa sih namanya, practice plan-nya kan very detail banget tuh ya, dari bar berapa sampai bar berapa. Mungkin boleh nggak nih kalau misalnya kita suruh buat murid-murid, contohnya sonatina, mmm, eksposisi dalam 3 hari, dinamikanya bagus mainnya atau apa kayak gitu. Kalau menurut Kak Ruth itu bisa dimulai dari situ dulu nggak? Soalnya kalau misal dari tiap hari gitu mungkin takutnya mereka juga terbeban ya, gitu sih. Oke, jadi gini, Mmm. intinya adalah, eee, kamu pernah bikin task list nggak? Pernah Untuk harian misalnya, hari ini musti, ngapain aja, belanja telur, musti isi bensin, musti ngapain gitu, pernah nggak? pernah. Sering banget. Kalau Nah, kalau nggak aku lupa. Heeh. oke, bagaimana perasaanmu saat mencoret satu task list? Seneng Ya, seneng jadi, lah ya, oke berasa lega lah gitu, heeh. sebenarnya itu intinya. Mhm. Maksudnya kenapa Oke. harus didetilin, supaya kita Mhm. juga tahu praktisnya kita tuh ada hasilnya. Mhm. Maksudnya buat I murid ya, see. karena, kalau itu menjadi rutinitas sehari-hari, kita sangat gampang loh menjadi frustrasi, atau jadinya Mhm. kayak, udah nggak ngerti lagi nih apaan sih gitu. Tapi Mhm. pencapaian-pencapaian kecil kayak, "Oh ini ada target, oh dapat ini target dapat, oh ini target dapat," gitu. Jadi at least we did something. Atau gua I latihan see. itu emang beneran ada hasilnya. Mmm. Kalau seperti yang tadi kamu bilang, Mhm. kompromi, sebenarnya mungkin kata yang tepat bukan kompromi, menggeneralisasi mungkin ya, kayak 3 hari cuma eksposisi mau ngerapiin gitu. Tapi kan Ah. again itu sesuatu yang relatif. Apa nih, Mmm. rapi itu Mhm. gimana, dinamikanya itu gimana gitu. Buat Mhm. dia udah cukup, buat kita belum. Lalu dia akan frustasi lagi, "Gue udah ngelakuin kok, kenapa menurut Kak Calvin belum?" Gitu kan. Iya. Jadi, mungkin lebih spesifik, kalau nggak mau kelamaan nulis, pakailah Post-it yang tadi saya iklankan. Mmm. Karena itu sangat save time, tinggal semua merah 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 merah, biru biru biru, urusin Mhm. plan-nya adalah urusin bagian merah. Dah, nggak usah nulis kelamaan gitu. Lalu nanti bisa jadi semua bagian merah yang sudah rapi, kita lepas. Untuk besoknya kan ada merah yang belum kelepas tuh, nah itu dulu, garap dulu yang benar. Mmm. Gitu misalnya. Jadi, kalau untuk mau save time atau mau membantu murid gimana, kitanya boleh bikinin planning, tapi jangan general. Detail tapi diusahakanlah gimana untuk, bikin detail tapi nggak time consuming gitu. Atau mungkin, dari durasi juga udah cukup, kita Mmm. yang nentuin durasi. Gua mau lu latihan sonatin duluan, dan itu selama 10 menit atau 15 menit. Habis itu baru latih lagu apa, atau lagu A, misalnya lagu yang buat kompetisi, aku mau kamu latihan sehari 2 kali, di break 15 menit dan 15 menit, atau entah gimana pun gitu. Jadi itunya bisa kita coba aturin, tapi, plan detailnya kalau bisa tetap diusahakan. Mmm. Mhm. Baik. Thank you Kak Ruth. Sama. Next pertanyaannya dari Kak Erni, silahkan. Hai Cirut. Hai. Hai Erni. Hai. Ci, aku boleh tanya, untuk journaling ini yang Cici udah pernah lakukan ke murid, paling muda usia berapa? Itu satu. Yang kedua, boleh nggak Cirut share ups and down-nya untuk journaling ini? Atau mungkin murid yang tadinya dia kurang pinter ya planning-nya, kemudian akhirnya tuh menjadi lebih oke gitu. Dan testimoninya gitu, Ci. Thank you. Testimoni. Harusnya bukan gua dong yang testimoni, harusnya muridnya dong. Setelah saya menulis practice journal, paling muda kayaknya 7 ya. Usianya 7. Paling tua 40, 40-an.
Eh, tentu awalnya kalau yang sama murid-murid yang kecil-kecil itu kebanyakan aku dulu yang nulisin. Tapi aku nulisin pun plan-nya itu, aku tulisin day by day, itu paling berapa ya? 2-3 minggu kali. 2-3 minggu gitu untuk practice jurnal. Kalau untuk anak yang beginner banget, aku biasanya cuma kasih checker box. Jadi tanggal 10 latihan tangan kanan benerin nomor jari, aku kasih ada 3 box. Jadi dia harus ngulang 3 kali harus bener. Cek, cek, cek. Ini namanya juga anak kecil. Tapi kalau udah mulai lebih advance, lebih bisa mikir, mereka harus mulai mengisi sendiri. Isiannya ya tentu nggak sedetil yang tadi aku contohkan. Itu makin advance kali ya, seperti itu. Kayaknya kalau mungkin plan yang seperti tadi aku tulis adalah yang aku bikin saat aku kuliah. Dan itu inisiatif sendiri juga gitu, karena ngerasa waktu latihan aku mepet banget. Dan piano itu nggak 24 jam di tanganku gitu kan. Jadi tengah malam nggak bisa tidur, bikin plan supaya besok kalau aku nyentuh piano langsung jejet gitu dapat. Ups and downs-nya mungkin aku rasa time consuming sih. Again, aku banyak menerapkan ini ke murid-murid saat COVID. Jadi dulu saat COVID juga ada buku yang namanya Practice Fitness, dijual oleh Dave di Surabaya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu juga sama sih, dia ada planning, terus apa yang sudah tercapai, apa yang ini, tapi dia lebih sudah ada template-nya di bukunya. Jadi kita tinggal kosongan gitu, maksudnya planning apa aja, terus sudah tercapai apa belum, terus evaluasi, terus di bawahnya ada kayak how would you rate yourself dari skala 0 sampai 10, nilai kamu kasih diri kamu sendiri nilai berapa hari ini gitu. Gitu-gitulah. Jadi itu ada bukunya waktu itu. Pas COVID kan kita punya the luxury of time. Jadi mau bikin plan, lesson plan, practice plan selama 3 jam juga nggak masalah gitu. Jadi kurang lebih ya begitu sih. Ya, dia sedang menyapa orang. Ups and downs-nya sebenarnya ups and downs-nya nggak aku sih ngontrol murid-murid bikin ini paling lama 3-6 bulan. Paling lama itu yang aku kontrol. Biasanya tiap hari difotoin, kirim ke aku cek. Nanti aku komenin, kamu latihan ini kagak beres nih, kamu latihan ini nggak efisien. Oh, yang ini kamu kurang detail, atau yang ini targetnya terlalu muluk, atau apapun itu. 3 bulan pertama tuh aku cek tiap hari. Kalau setelah dia makin lama bikin plan yang makin beres, dan hasilnya kan pasti kelihatan hasil latihannya. Biasanya setelah 6 bulan, aku juga akan ngomong, kamu tulis durasinya aja cukup. Jadi hari ini aku latihan Mozart mulai jam sekian, selesai jam sekian. Berikutnya aku latihan Bach mulai jam sekian, selesai jam sekian. Nggak usah detail lagi. Tapi udah ada di sini sebenarnya. Jadi dia udah mencet piano, udah terbiasa bikin plan dulu sebelum latihan. Gitu. Sorry, Cik, boleh tanya lanjutan? Oh, jadi ini journalingnya ini bukan untuk like years gitu ya? Kalau mau silakan. Kalau mau silakan. Kalau bisa menemukan mekanisme untuk itu silakan. Atau anak-anak yang mungkin ngerasa lebih susah fokus kalau plannya nggak tertulis. Kalau untuk anak-anak yang pinter rasanya tidak perlu. Pembiasaan 6-9 bulan tuh udah cukup gitu. Nanti mungkin kalau kita lihat hasil latihan yang mulai ngaco lagi, kita suruh dia nulis lagi. Oh, jadi ini lebih membangun habit Betul. untuk sebelum mereka mulai latihan, mereka harus udah ada plan gitu Betul. untuk membangun habit itu. Betul. Oke. Dan evaluating juga. Bukan cuma sebelum main harus ada plan, tapi setelah main juga harus mengevaluasi gitu. Jadi intinya latihan dengan kritis, bukan cuma asal pencet. Yep, thank you, Ci. Sama-sama. Oke. Moderator kita hilang. Ana mana Ana?
Kasian. Ya, selamat malam Kak Ruth. Kedengeran ya suara saya ya? Nggak kedengeran. Dengeran. Silakan. Ya, enggak, saya mau tanya, ini ada di point importance of practice journal, di mana Kak Ruth tulis Clementine New, dengerin recording sambil baca skor. Ini maksudnya dengerin recording, for example, from YouTube gitu ya? Ya, soalnya itu Saya cerita. Ya, Jadi gini, saya punya beberapa murid yang absolute ear, di mana jangankan dengarkan dari YouTube, kita main pun, dia langsung bisa ngecap. Jadi ada beberapa murid yang saya nggak pernah nyontoin, jadi nggak usah dicontohin letaknya aja, dia hanya dengerin, dia udah tahu. 2-3 kali saya mainin, dia bisa tahu. Nah, masih perlu nggak ini yang dengar recording? Karena kalau anak gini saya malah bilang mamanya, jangan kasih dia pegang gadget dengan YouTube sampai udah baca sampai selesai, baru dikasih lihat, oh jadi lagunya kayak gini gitu loh. kalau itu ternyata destruktif, tidak membantu dan tidak mendukung, ya jangan. Kalau dalam hal itu, mungkin, tapi ini berlakunya untuk lebih advance kali ya. Bisa lebih banyak diterapkan untuk anak advance, mungkin dengerinnya adalah instrumen lain. Jadi misalnya dia main Bach, jangan dikasih dengar pianonya, kasih dengar harpsichord aja atau organ. Atau kasih dengar karya barok yang dimainin pakai gitar atau pakai lute atau apapun itu gitu. Jadi untuk nangkep stylenya apa, bagaimana, karakternya gimana, lebih ke arah itu aja sih. Oke, ya, makasih ya Kak. Nggak harus kok, nggak harus. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke. Ada pertanyaan tadi tertulis dari Clarice Audrina Suwandi. Itu tadi pertanyaannya, baiknya kalau latihan tuh berapa jam ya? Dan itu secara general gitu. Baiknya kalau latihan berapa jam? Tunggu, bisa dibacakan lengkapnya pertanyaannya, Ana? Jadi pertanyaannya, baiknya kalau latihan itu berapa jam ya? Gitu. Tapi dia nggak spesifik bertanya untuk usia berapa gitu. Jadi secara general aja Kak. Gitu. Baiknya latihan. Yes. Ya minimal 4 jam lah. Baiknya kan. Ya tentu tergantung kebutuhan ya. Maksudnya muridnya grade berapa, muridnya sekolah di mana, muridnya punya piano di rumah atau enggak. Ya, lebih semuanya lebih tergantung lah. Dan beberapa anak latihan 20 menit aja udah beres semua. Beberapa anak butuh 1 jam. Jadi yang bisa menimbang baiknya latihan berapa lama itu adalah gurunya yang bersangkutan. Aku nggak bisa ngomong idealnya sekian jam, ya susah karena tiap orang beda-beda, nggak bisa dipatok. Ini yang nanya siapa nih namanya? Namanya Clarice Audrina Suwandi. Oke, Clarice-nya masih ada kah? Masih. Oke, Clarice kalau mau menanggapi kali? Enggak Kak katanya. Oke. Thank you gitu. Ya, ya kayak begitu-gitu. Ya aku harus hati-hati sih. Mungkin dulu kayak 20 tahun lalu kalau ditanya idealnya latihan berapa jam, oh saya punya jawabannya langsung. Tapi sekarang kayak kalau udah ngelihat tiap murid begini-begini, tergantung ke kebutuhan murid dan kita sebagai guru yang harus tahu. Dan muridnya itu sendiri pun harus sadar diri sih. Kalau dia fokus bikin evaluasi tiap hari, dia juga tahu. Oh ternyata sebenarnya kalau gua latihan 15 menit di pagi hari, itu hasilnya sama dengan kalau latihan 45 menit di malam hari. Maka dengan itu, ngapain latihan di malam hari? Sebisa mungkin aku latihan di pagi hari. Ada yang kebalik, kalau latihan malam bisa lebih fokus. Latihan siang ngantuk atau nggak fokus atau gimana, begitu malam 15 menit tuh langsung dapat banyak. Dan kalau itu dievaluasi dan diulang selama seminggu, ternyata kalau setiap malam dapatnya bisa lebih banyak, ya udah.
kita dedikasikan waktu di malam hari untuk latihan gitu kan. Jadi ya begitulah. Semoga menjawab. Oke, ada yang lain lagi? Nadia angkat tangan lagi, silakan. Kak, dikit aja Kak. Misalnya nih, kita punya waktu latihan 4 jam. Lebih baik kita bikin planningnya 1 jam, terus kita ulang jadi 4, atau kita bikin 4-4-nya. 4 jamnya di planning. Sebentar. Bikin planning itu tidak harus dengan durasi loh. Jadi aku ngeplan something yang Hah? mana plan itu nanti targetnya itu tercapainya ternyata setelah setengah jam sudah tercapai, ya udah aku move on. Kalau Oh, makanya itu yang di situ pentingnya evaluasi itu tadi gitu. Kalau ternyata untuk mencapai satu target aja aku ngabisin 2 jam, ya itu bego gitu kan. Kita boros waktu di situ. Kalau satu hal nggak dapat yang kayak kamu tadi bilang, kalau misalnya nggak dapat nggak bisa fokus ya tinggalin aja dulu, pindah ke yang lain. Gitu. Kalau kira-kira kita udah tahu nih, oh aku hari ini punya akses ke piano 4 jam. Aku bikin plan agak banyak, tapi ternyata 2 jam udah beres. Ya udah. Kamu bisa ulang lagi nge-review semua plan yang udah mantep, udah dapet, apakah itu udah mantep, atau kamu bisa move on ke hal berikutnya yang tidak di plan. Juga bisa nambahin gitu. jadi jangan misalnya gini, saya tahu nih ya 4 jam, punya waktu latihan 4 jam. Saya bisa ngelarin ini dalam waktu 1 jam, berarti saya bisa ngelarin ini. Udah, itu 4 jam gitu ya. Ya. Atau di kepala saya punya waktu latihan 4 jam, tapi saya assuming 2 jam aja. Kalau saya bego besok. Bebas sih, bebas. Karena again ini plan itu bukan untuk sesuatu yang saklek, harus diikuti mati harga mati enggak. Yang harga mati kan cuma NKRI. Jadi maksudnya plan apa mah santai aja. Yang penting kita punya misi. Kita nggak latihan dengan asal-asalan main depan sampai belakang. Dan setelah kita latihan kita evaluate. Dah itu. Intinya tujuannya again buat apa? Buat pengenalan diri dan supaya kita bisa latihan ke depannya lebih efektif. Jadi tujuan kita bikin practice journal bukan untuk memenuhi target, tapi untuk melatih kebiasaan latihan dengan kritis, dengan pikiran kritis. Aku suka ngomong ke murid, kamu cuma ngetik di piano. Karena jarimu jalan, otakmu tidur gitu kan. Ya itu istilahnya cuma ngetik gitu. Jadinya dia kayak nggak make music, nggak peduli sama suaranya, nggak ini. Gitu. Begitu, intinya begitu. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Nggak ada lagi? Teman-teman udah buka filenya yang dari Google Drive, bisa di-download semua, bisa dibuka. Again itu hanya contoh ya, tidak harus seperti itu. Terus kalau teman-teman lihat di halaman terakhir, kelihatan nggak tuh? Bentar, ini gimana sih mau sharing ini? Oke, aku tuh mau ceritanya mau bikin challenge. Nah ini. Ini. Jadi mungkin teman-teman dari sini, mungkin kalau yang di Bandung ada yang udah pernah berkunjung ke pabrik Kawai. Ini ternyata gambarnya jelek ya. Ya udah deh, aku stop share. Ini dibuat sama Grok. Jadi intinya adalah aku kepingin mengajak teman-teman sekalian untuk membuat dan mempraktekkan si practice journal ini, baik murid maupun kita sendiri. Kita yang main atau murid yang bikin, kita cek. Kalau di sini kayaknya banyak murid ya. Kalau misalnya kalian sudah bikin, bisa difoto, diupload, masukin ke Google Drive.
Nanti aku lihat perjalanannya selama 1 bulan kalian bikin, mana yang kira-kira paling realistis dan paling bertanggung jawab gitu, akan mendapatkan undangan gratis atau visit tiket masuk gratis untuk mengunjungi pabrik piano Kawai. Mungkin menarik. Mungkin bagi yang udah pernah berkunjung ke pabrik piano, gua nggak tertarik. Tapi mau ngirim practice journal tetap silakan. Sebisa mungkin aku akan komenin yang jurnal yang masuk atau yang dikirim. Asal dibuatnya dengan sungguh-sungguh ya. Maksudnya aku juga bisa lihat kok mana yang dibuat sungguh-sungguh, mana yang asal-asalan doang. Kalau yang asal-asalan ya udah lihatnya juga asal-asalan. Tapi kalau yang sungguh-sungguh komen ini juga sungguh-sungguh. Silakan kirim ke seminaredukasimusik@gmail.com, emailnya Sam. Kalau nggak tahu ada di IG-nya Sam harusnya. Tapi semua jadi satu, seminar edukasi musik, tidak ada huruf besar, tidak ada underscore, nggak ada apa-apa, @gmail.com. Setelah diupload ke Drive, silakan kirim linknya ke situ. Paling nggak akhir bulan Juli gitu, paling cepat mungkin. Jadi kita berproses dulu, kita sama-sama bikin 1 bulan kurang lebih. Kalau ada yang ke-skip, 1-2 hari ke-skip, is okay. Kalau bisa full semua, ya bagus. Lalu nanti dari situ kan kalian email ke aku linknya. Ya betul, thank you Anna. Nanti kalian email ke aku linknya, nanti dari situ kan misalnya kalau mau ada masukan, ada apa, aku bisa nge-email lebih lanjut ke kalian, ke teman-teman. Jadi boleh dari murid, boleh dari guru, bebas. Ada 20 spot. Jadi mungkin bisa, kalau masing-masing murid mau ajak gurunya, boleh. Jadi gurunya makin memotivasi muridnya, ayo kita bikin buku harian. Atau murid yang mau ngajak emaknya juga boleh. Atau emaknya mau ngajak gurunya juga boleh. Jadi pokoknya kurang lebih 20 spot lah. Upload di Google Drive masing-masing, betul. Nanti setelah upload linknya kirim ke aku. Jangan upload sekarang, ngebohong kalau itu kan belum bikin. Ya paling nggak akhir Juli lah baru diupload. Upload di Google Drive masing-masing, ya harus di masing-masing. Linknya yang dikirim ke aku. Begitu, dan tidak harus orang yang ikut webinar ini loh. Sebenarnya kalau mau nge-share ke orang lain atau mau nyuruh murid lain yang nggak ikut webinar ini kan juga bisa. Yang penting ada panduannya gitu. Kunjungan ke pabrik kawainya bulan Agustus. Door prize dapat piano kawai nggak? Belum. Nanti kalau udah 5 tahun bikin practice journal baru mungkin akan dipertimbangkan. Oke. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada. Ini murid-murid yang mungkin takutnya bingung atau gimana bikin? Oke. Kalau nggak ada, kita tutup. Thank you banget teman-teman. Terima kasih Justin yang sudah membantu. Terima kasih Anne yang sudah dibantu, yang sudah membantu juga semuanya tembakan last minute. Ada baik banget mau bantuin. Oh iya, kalau ada topik lain yang mau dibahas, boleh juga. Jadi kayaknya kalau ini kan lebih ke arah sharing session santai. Kalau mau diadain kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, berkala boleh. Nggak usah terlalu lama, sejam gitu kan. Seandainya ada topik yang mau di-request tentang apa yang dibutuhkan, silakan japri atau email atau DM. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Kak Ruth. Thank you.
Selamat malam. Selamat Malam, thank you pagi. Miss Ruth, thank you Sama-sama. Kak Justin, Kak Ana, sehat Thank selalu. you, Kak. Thank Thank you. you, Thank Kak you, Kak Ruth. Ruth. Thank you, Thank thank you, you. Ruth. Semangat ya Thank latihan. you, Kak Ruth. Thank you, izin lab ya. Salam sehat selalu. Selamat latihan Iya, semuanya. selamat latihan. Bye. 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 Thank you, Kak.